Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial CorelDRAW X7. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal wajah dari CorelDRAW, kali ini kita akan mencoba beberapa tools yang ada di CorelDRAW. Tools yang pertama saat kita membuka CorelDRAW pasti adalah Pick Tool atau anak panah ini. Nah, ini adalah namanya Pick Tool. Fungsinya untuk menyeleksi objek, mengubah posisi, lalu meresize atau mentransform atau membesar atau mengecilkan sebuah objek. Contohnya, saya buat objek dulu di sini. Nah, dengan Pick Tool kita bisa menyeleksi objek, lalu kita bisa memindahkan objek, mengatur posisinya ingin di mana, lalu kita bisa mengubah besar dan kecilnya objek atau bisa kita sebut dengan istilah transform. Selanjutnya yaitu adalah shape tool, di mana shape tool ini fungsinya untuk mengedit kurva dari sebuah objek atau teks dengan memanipulasi dari node-node. Dalam CorelDRAW node ini adalah titik ya. Nah, yang hitam ini adalah node-node dari objek persegi ini. Jika kita menggunakan shape tool, maka kita bisa memanipulasi nodenya menjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, tools yang paling sering digunakan, kalau yang di bawah ini crop, fungsinya untuk memotong sebuah objek. Nah, oke. Selanjutnya di bawah sini ada yang namanya freehand. Namanya aja udah free. Dan artinya kita bebas menggambar apapun dengan tangan kita. Atau freehand. Nah, di dalam freehand ini terdapat segitiga kecil warna hitam. Kita tinggal klik saja, maka akan muncul beberapa lanjutan tools yang bisa kita gunakan, dan yang paling sering digunakan di sini adalah pen tool, di mana kita bisa membuat objek sesuai dengan keinginan kita. Nah, bedanya dengan freehand, kalau freehand tadi tidak ada panduan kursornya akan pergi kemana atau diarahkan kemana, sedangkan pada pen tool, nah ini masih ngekor ya di belakangnya, jadi masih ada panduan kursor kita akan diarahkan ke sebelah mana, seperti itu. Oke, kita hapus dulu di sini. Selanjutnya ada brush tool ya. Ini adalah artistic media tool, ini banyak jenisnya, kita tinggal bisa gambar seperti ini. Selanjutnya juga ada bentuk-bentuk dasar seperti rectangle atau kotak, lalu lingkaran. Ketika kita ingin bentuk lingkaran atau apapun bentuk yang ingin kita buat itu proporsional atau sempurna, maka kita tinggal menekan CTRL atau Ctrl di keyboard kita, maka dia otomatis akan membentuk objek yang sempurna seperti objek lingkaran ini. Di bawahnya ada polygon tool. Nah, untuk polygon tool sendiri ini spesial karena kita bisa membuat segitiga dari bentuk polygon. Nah, kok bisa? Di sini kita tinggal ubah banyaknya node yang kita inginkan. Kalau nodenya ada 3, maka dia akan membentuk segitiga. Kalau nodenya ada 5, maka sisinya ada 5, maka dia akan membentuk segi 5. Jika ada 6, maka akan membentuk segi 6. Jika ada 8, maka akan membentuk segi 6. Begitu seterusnya. Selanjutnya untuk simbol A di sini adalah text tool. Kita bisa mengetikkan teks atau tulisan di sini. Ya. Lalu selanjutnya yang biasanya sering dipakai untuk efek itu di sini ada drop shadow. Drop shadow ini untuk bayangan. Nah, kita bisa atur mau di mana bayangannya.
Dan di drop shadow sendiri itu juga ada menu lanjutan untuk beberapa efek lainnya, kita nanti akan belajar lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada transparency tool atau tools transparency. Kita coba contohkan. Di sini kita kasih warna terlebih dahulu. Lalu kita lihat transparansi. Nah, maka akan membuat sebuah objek menjadi transparan seperti itu ya. Oke, lanjut ada eye drop, di mana kita bisa mengambil sebuah warna dari gambar. Kita klik di sini misalnya. Lalu kita jatuhkan ember warnanya di objek lainnya yang warnanya ingin sama seperti eye drop toolnya tadi. Kita klik di sini, maka warnanya akan sama seperti yang sudah kita eye drop tadi. Yang kedua ada interactive fill tool. Nah, ini juga salah satu fitur untuk gradien ya. Nah, kita bisa ubah warnanya di sini. Kita bisa ubah warna yang kedua di sini. Nah, maka akan terlihat atau akan terbentuk warna gradien atau perpaduan dua warna dalam satu objek. Oke. Jadi itu adalah beberapa tools yang biasanya digunakan di CorelDRAW X7. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah objek. Saya akan buat rectangle. Nah, bagaimana caranya kita mewarnai sebuah objek? Kita kembalikan dulu anak panahnya atau pick tool. Nah, kita kembalikan pick tool setelah kita membuat objek apapun. Lalu, ketika kita ingin memberikan warna, kita seleksi dulu objeknya atau kita klik. Lalu kita arahkan ke bagian warna di sebelah kanan. Lalu kita tinggal klik atau klik kiri. Nah, di sini sudah bisa terwarnai sesuai dengan warna yang kita klik di sini. Jika semisal warna yang di sebelah kanan ini tidak sesuai dengan keinginan kita bisa pergi ke paling bawah di sini. Nah, kita tinggal klik 2 kali. Lalu kita tinggal arahkan ke mana warna yang kita inginkan. Gitu ya. Misalkan biru muda. Oke. Nah, di sini ketika kita zoom, kita bisa lihat bahwa gambar ini memiliki warna di dalamnya, warna biru, atau bisa kita sebut dengan fill. Jadi, kalau warna dalam dari sebuah objek di CorelDRAW itu namanya fill. Lalu dia juga punya warna untuk garisnya atau yang bisa kita sebut dengan istilah stroke. Jadi kalau fill itu warna dalam, stroke itu adalah warna dari garisnya. Bagaimana caranya kita mengganti warna garisnya? Kalau tadi kita sudah memberikan fill ke objeknya atau warna di dalam objeknya, maka kita juga bisa nih untuk mengganti stroke atau warna dari garisnya. Caranya kita seleksi dulu gambarnya, lalu kita arahkan ke bagian warna dan kita klik kanan. Nah, maka warnanya akan berganti sesuai dengan yang kita pilih. Ketika kita zoom out, nah ini garisnya kecil banget ya. Gimana caranya untuk menebalkan garis atau stroke? Kita tinggal pergi ke atas sini, lalu kita pilih sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Di sini misalkan saya ingin objek ini itu lurus di sini. Caranya bagaimana? Apakah kita tinggal mindahin aja? Kalau kita mindahin aja bisa. Kalau misalkan objeknya hanya satu, tapi kalau objeknya banyak gimana ya? Caranya adalah kita blok semua objeknya, lalu kita pergi ke objek,
Nah, di sini ada yang namanya alignment. Kalau kita ingin rata kiri, maka kita tinggal align left. Maka semua objeknya persis lurus di sebelah kiri. Oke, segitu dulu untuk tutorial hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.